Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono Hamdani Mogol dari program studi Ahwal Syasya Fakultas Syariah dengan nomor induk mahasiswa 1811006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari saya, yaitu pencatatan pernikahan atau perkawinan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu pencatatan perkawinan dan prakteknya pada masa awal Islam. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Atas dasar inilah para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Yang pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Quran dari yang lain. Nah, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Yang kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan atau hafalan. Agaknya mengingat suatu peristiwa. Pernikahan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tradisi walimah al-urushi yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi. Di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan, dengan demikian terlihat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam ada tradisi i'lan al-nikah atau mengumumkan suatu pernikahan di tengah masyarakat setempat. Menurut pendapat yang kuat, i'lan al-nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinahan tidak diumumkan. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Pada kesimpulannya, dalam perspektif hukum, perjanjian perkawinan adalah perbuatan hukum dua belah pihak, yaitu sebuah perjanjian pranikah yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai pemisahan harta bawaan masing-masing. Manfaat dari perjanjian perkawinan adalah untuk meminimalisir terjadinya pertikaian dalam pembagian harta gonogini jika terjadi perceraian antara suami istri, dan juga untuk memisahkan hutang yang didapat sebelum pernikahan terjadi, serta memenuhi tanggung jawab terhadap anak hasil pernikahan tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama oleh suami istri selama masih dalam pernikahan. Contoh adalah hibah dan lain-lain. Dalam praktik putusan pengadilan agama tentang pembagian harta
bersama tidak selalu berpegang pada aturan yang berlaku, mengingat adanya kasus yang cukup rumit sehingga pengadilan agama terkadang berpegang pada asas keadilan dan kemanfaatan. Nah, itulah tadi hasil presentasi sedikit dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.